Apel pagi aparatur sipil negara ASN Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Jumat 5 Desember 2025. Gerak. Ada, membinakan. Hormat, gerak. Gerak. Lapor. Lapor. Apel staf dan karyawan Dinas Tenaga Kerja hari Jumat tanggal 5 Desember 2025. Siap? Laksanakan. Mulai apel pagi ini terlebih dahulu karena kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Doa selesai. Istirahatkan. Istirahat cepat. Gerak. Sekretaris, Pak Kadri Capil, serta Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebut satu persatu, terima kasih pagi hari ini telah berkumpul untuk melaksanakan apel pagi dalam kondisi sehat walafiat tanpa mengalami satu apapun juga. Kita bersyukur di teman-teman karena selalu diberi kesehatan dan juga keselamatan dimanapun kita berada, karena itu modal utama kita dalam bekerja. Teman-teman harus semangat di kondisi seperti ini, di saat beberapa teman kita barangkali ada yang mengalami musibah, ada yang sakit. Alhamdulillah kita sehat dan mungkin tidak mengurangi semangat kita untuk selalu bekerja dalam kondisi meskipun anggaran nanti di tahun depan barangkali ada yang kurangi, tapi harapannya tidak akan mematahkan semangat teman-teman. Terima kasih kemarin sudah melaksanakan kegiatan evaluasi di PLK GKI dan Pak Cucu. Terima kasih sudah dibuat kapannya. Mohon maaf saya ada kegiatan pada jam yang bersamaan. Harapan saya seperti itu kita lanjutkan untuk monitoring dan evaluasi kita, karena memang setiap tahapan itu mesti ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Barangkali pelatihan tahun kemarin ada yang perlu diperbaiki agar kedepannya lebih baik lagi. Nah itu nanti di tahun 2026 pun saya berharap sebelum kita laksanakan kegiatan-kegiatan, kita juga akan melakukan koordinasi intensif secara bersama-sama biar nanti kita berjalannya lebih baik lagi. Kita yang penting kompak dan juga laksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya biar tidak ada permasalahan, karena memang tahun 2020 nanti kita akan mendapat alokasi tambahan untuk kegiatan Pro Damai dan juga untuk Pokir. Jadi harapannya teman-teman ini nanti mensupport semua, bukan istilahnya ini bidang A atau bidang B, tapi ini semua kerjanya Dinas Tenaga Kerja, dan ini dimulai dari saya sampai semuanya ya, rekan-rekan semua, tidak ada yang bahasanya nanti kalau ditanya apa pelatihan Pro Damai itu apa, nanti kita bareng-bareng nanti teman-teman akan diberi penjelasan juga, karena kemarin sudah ada sosialisasi kegiatan program unggulan dari Bapak Wali Kota, barangkali ada yang belum tahu, belum paham, nanti kita bareng-bareng akan belajar bersama biar kalau tahun depan itu ada yang tanya, masyarakat bertanya kepada kita, jangan sampai nanti ada yang menjawab nggak tahu itu nanti bahasanya nanti kita disnaker orang ngerti, apalagi nanti yang UPD lain, karena memang beda nanti dengan beberapa UPD lain yang pelatihan tahun ini pun mungkin juga beda dengan tahun yang kemarin. Salah satu pembedanya kalau
maupun Bapak Wali Kota. Dan ini Pak Wali juga sudah besok kemarin kita sampaikan pada waktu saya Pak Tino paparan di Pendopo, karena hari Sabtu minggu yang lalu kita dipanggil ke Pendopo dengan 8 OPD lainnya, dan di situ juga ada beberapa OPD yang ada kegiatan pelatihan juga. Dan ini satu OPD tidak diberi uang saku, yang lain juga tidak diberi, karena nanti jangan sampai di masyarakat juga ada bahasa wah nek di Senapan lah untuk saku, nek di BP pun bisa disangoni. Nah itu karena masyarakat sekarang kan sensitif ya, teman-teman biar tahu ini hubungannya dengan kemampuan keuangan kita yang memang dikurangi dari pusat, dari pemerintah pusat seluruh Indonesia dikurangi. Jadi mau tidak mau Pemkot juga menata untuk anggarannya biar cukup untuk semuanya, termas menggaji kita, menggaji dengan ASN, P3K, P3K waktu ataupun teman-teman yang lain. Ini biasanya uang sedikit harus jereng-jereng ya, istilahnya orang Jawa, biar cukup, karena kalau tidak seperti itu kegiatan tidak jalan semua. Nah ini nanti juga bagian dari pembelajaran masyarakat. Kalau diberi pelatihan, sudah diberi ilmu, diberi alat-alat, tidak ada uang sakunya, mereka seperti apa, animonya apakah masih sama atau berubah, nanti akan kita lihat. Itu bagian dari evaluasi kita. Nanti saya juga akan membuat laporan secara rutin ke pimpinan, ke Pak Wali dan TAPD juga untuk evaluasi mereka. Kalau pelatihan tidak diberi uang saku, dampaknya seperti apa. Jadi nanti teman-teman tidak usah berkecil hati. Nanti kalau ada yang komplain masyarakat, sekarang betul dengan dulu memang kebijakan selalu berubah. Kemudian juga kita menyesuaikan, karena pemerintah pusat pun juga menarik anggaran yang di daerah ini untuk ditarik diberikan sebagai program-program dari pemerintah pusat. Contohnya yang LPG itu ya teman-teman mungkin bisa ya, LPG itu kan bagian dari uang yang tadinya diserahkan ke pusat, tapi dikembalikan ke daerah lagi dalam bentuk yang berbeda, program beda, formulasi beda. Termasuk yang dinas tenaga kerja ini ada program magang di kementerian ini. Kementerian mempunyai program magang disebar di seluruh Indonesia. Nah ini salah satunya uangnya itu dipakai untuk seperti itu. Jadi ganti presiden, ganti kebijakan, ganti wali kota juga ganti kebijakan. Kita sebagai pelaksana menyesuaikan saja. Yang penting kita tidak boleh melanggar aturan. Kalau untuk pemberian uang harian itu atau uang saku itu tidak, bahasanya harga mati ya, tergantung kemampuan keuangan daerah. Nah ini karena kemampuan keuangan kita terbatas, jadi kedepannya program-program pelatihan tidak ada uang harian, termasuk untuk makan siang sudah tidak ada lagi. Jadi nanti hanya ada istilahnya snack berat, dan itu nanti kita formulasikan jamnya biar tidak selesai di atas jam makan siang. Nanti biar masyarakat jangan sampai istilahnya komplain atau ada permasalahan di lapangan. Jadi nanti kita jauh-jauh hari memformulasikan lagi pelatihan yang kira-kira bagi kita juga aman dan nyaman, masyarakat juga menerima bisa dengan senang hati. Mungkin dari saya sementara itu ya teman-teman, biar sedikit-sedikit saya akan memberikan informasi apa yang harus teman-teman ketahui. Jangan sampai teman-teman kalau saya kok nggak tahu apa-apa, ini kok ada perubahan gini kok ono ini daripada terjadi informasi yang simpang siur, tidak dari sumber yang tidak pasti. Harapannya saya insya Allah kalau ada informasi saya informasikan ke teman-teman. Nanti kalau ada yang lupa, mohon dari Pak Sekjen, Pak Kabit dan juga rekan-rekan yang tahu juga mengingatkan saya, karena saya sebagai manusia juga sering lupa ataupun apa. Mungkin itu saja dari saya teman-teman. Kalau nanti melanjutkan tugas seperti biasa, nanti insya Allah saya ke BLK Pak Nuri setelah kedatangan, karena mau melihat kesiapan teman-teman yang besok akan melaksanakan kegiatan rekrutmen dengan Arkotel. Nah ini harapan teman-teman, kalau ada sanak saudara tetangga yang tanya-tanya juga diberi informasi, silakan. Tapi intinya kita tidak ada bahasanya peluang untuk ada sesuatu. Saya harap di sini teman-teman tidak boleh
lain-lain ya. Saya pun kalau ditanya orang juga itu urusannya sudah manajemen dengan pihak perusahaan. Misalnya kita dengan Alfa-Fuji atau dengan Artotel, ya kita hanya memfasilitasi tempat. Karena sekarang kita ini disorot kalau berbagai lembaga ataupun mungkin dari LSM juga ada. Nah khawatirnya kalau ada sesuatu nanti kita semua malah terkena hal yang tidak baik. Makanya teman-teman saling menjaga dan informasi tetap kita berikan, tidak usah ada yang biasanya tutup-tutupi seperti yang enggak. Monggo silakan kita ke kantor, kalau misalnya nggak tahu aku tanya dulu ke teman-teman. Mungkin itu saja ya teman-teman. Monggo silakan lakukan pekerjaan, semoga kita selalu diberi perlindungan dan keselamatan kita lingkungan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, siap. Apel pagi telah dilaksanakan, laporan selesai. Terima kasih, bubarkan. Bubarkan pada pembina apel. Hormat, gerak. Jaga, gerak. Bubar, jalan. Apel pagi aparatur sipil negara ASN Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Jumat 5 Desember 2025.